Sebagian orang suaminya justru di rumah, mengurusi anak, bahkan memasak, mengepel, dan lain sebagainya. Istrinya bekerja. Laki-laki itu seumumnya adalah pemimpin para wanita, pemimpin keluarganya tentunya. Sebagai seorang istri, tetap bukan kewajiban dia memberikan bantuan atau sedekah kepada keluarganya. Dan tentu saja sebagai seorang istri, dia tetap di bawah qawwamah suaminya, takzim kepada suami, tetap cium tangan kepada suami, minta izin kepada suami, karena apapun kita ketika melangkah keluar dalam keadaan apapun harus minta izin dari suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga berjumpa kembali dengan guru kita, Madam Ani. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu sehat wabarakatuh. dan semangat berbagi ilmu, Madam. Semangat terus. Siap. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik yang diusulkan Madam tadi, berkaitan dengan satu judul yang sangat luar biasa bagi saya. Siapakah yang berhak mencari rizki? Wah, ini keren sekali. Kalau kita perhatikan di fenomena di masyarakat saat ini, sebagian orang suaminya justru di rumah, mengurusi anak, bahkan memasak, mengepel, dan lain sebagainya. Istrinya bekerja. Nah, ini dalam pandangan Islam seperti apa ini, Madam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, senang banget ya di ngobrol ekonomi keluarga ini. Kayaknya banyak banget topik-topik yang belum kita kupas-kupas ya, gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa pengecualian dalam atau keadaan yang kita jumpai, yang kalau kita lihat, loh kok suaminya di rumah, istrinya yang kerja gitu. Nah, seperti apa? Ya memang kalau kita lihat dari basic hukumnya, dari referensi kita tentunya kepada Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat 34, di surah keempat ini tegas sekali bahwa Allah menunjukkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallahul azim ila akhir. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan laki-laki itu seumumnya adalah pemimpin para wanita, pemimpin keluarganya tentunya, dan di mana sebagian mereka itu dilebihkan dari kepada sebagian yang lain. Perempuan-perempuan tadi ada kelebihan-kelebihan, laki-laki kan buka botol aja madam harus minta bantuan suami. Terus dan laki-laki juga memberikan nafkahnya dari amwalihim, dari sebagian hartanya. Nah, makanya disitulah laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laki-laki itu juga memberikan sebagian hartanya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan di kitab Al-Qasab, ya, di kitab Al-Qasab itu disebutkan bahwa ketika seorang itu punya pendapatan, dia pertama kali harus memberikan nafkahnya kepada istrinya, ke anak-anaknya, istri dan anak-anaknya pastinya. Pertama diri sendiri. Jangan sampai kerajinan ya, ini apa nggak makan biarin untuk istri gitu kan, nggak ada juga kayaknya. Itu diri sendiri. Ya, jadi itu kedua baru untuk istri dan anak-anaknya, ketiga untuk orang tuanya, keempat untuk saudara-saudaranya, kelima baru besar ke lingkungannya. Nah, bagaimana dia mengatur keuangannya, pasti ada trik-triknya ya, ada tips-tipsnya ya, nanti kita juga bahas. Nah, bagaimana kalau kebalikannya, ada di dalam suatu kondisi laki-laki tidak bekerja, mungkin dia sakit, mungkin dia uzur, mungkin dia punya kekurangan 1, 2, 3, mungkin dia disabilitas. Betul. Nah, ini juga perlu kita sikapi. Nah, tentu saja sebagai seorang istri, tetap bukan kewajiban dia memberikan bantuan atau sedekah kepada keluarganya. Dan tentu saja sebagai seorang istri, dia tetap di bawah qawwamah suaminya. Kendali suaminya, begitu. Leadership suaminya. Ya, leadership suaminya. Artinya dia tidak boleh semena-mena atau sombong. Aku yang nyari nafkah. Aku, kalau nggak aku nih ya, nggak makan tuh keluarga. Nggak boleh. Karena jangan-jangan doanya suami itu wasilahnya untuk dia mendapatkan
pendapatan yang tadi, pekerjaan yang tadi, penghormatan, penghargaan dari luar, ya. Nah, Biden pernah tuh kedengeran ada seorang istri, kalau nggak aku nih ya, nggak sekolah anak-anak, siapa kamu, hidungnya mulai tinggi. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tetap takzim kepada suami, tetap cium tangan kepada suami, minta izin kepada suami, karena apapun kita ketika melangkah keluar dalam keadaan apapun harus minta izin dari suami. Dan ini yang paling sensitif nih ya. Jaga-jagalah, batas-batasinlah ketika kita berdandan keluar, berwangi-wangian keluar. Betul. Jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan sampai berkhalwat, sampai kita selingkuh, nauzubillah, mengarah-arah ke sana, gitulah ya. Nah, makanya leadership atau qawwamah suami itu juga harus dijalankan. Suami juga, Ma, tadi rapat dengan siapa? Itu harus dijawab dengan baik-baik tuh, dan suami juga punya hak untuk bertanya untuk itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini sensitif, tapi kalau tidak kita berikan infonya, pengalaman-pengalaman seperti ini kepada masyarakat, ini akan terjadi makin banyak. Apalagi sekarang, dulu perempuan itu yang kadang-kadang kita yang suka ke pengadilan minta cerai siapa? Betul. Perempuan kan? Perempuan, ya. Sekarang banyak laki-laki yang udah pusing dia sama suami istrinya. Nah, jangan sampai itu kejadian, karena divorce rate kita, tingkat perceraian itu sangat tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu. Faktornya? Perceraian boleh, tapi paling tidak disukai oleh Allah. Jangan sampai faktornya karena urusan tadi. Siapa sih yang wajib cari nafkah? Siapa sih yang cari ini? Ini duit siapa? Ini uangnya gimana? Nah, jangan sampai alasannya gara-gara itu. Tepuk-tepuk tangan lah, iblis. Tepuk-tepuk tangan lah, pasukannya. Aku udah berhasil menceraikan umat manusia. Nah, gitu. Ada setan yang mengganggu untuk agar bercerai itu memang ada namanya sendiri kan waktu itu. Jadi jangan sampai kita menjaga keharmonisan rumah tangga itu penting sekali dengan cara harus tahu bagaimana hak dan kewajiban, dan dalam keadaan-keadaan yang tadi tidak seperti yang normalnya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita juga transparan tetap harus ada, dan juga bagaimana pengelolaan keuangannya juga harus disepakati bersama secara musyawarah. Nah, Madam, kalau seperti yang telah dijelaskan tadi, ada kasus di mana perceraian tingkat tertinggi itu karena faktor ekonomi. Kalau kita perhatikan waktu COVID kemarin, banyak orang yang di PHK begitu kan. Nah, ketika nanti memang bercerai adalah satu-satunya jalan keluar, apakah memang model pernikahan itu harus diawali dengan perjanjian pranikah atau apa? Itu kan belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Perjanjian disebut dengan pre-nuptial agreement atau post-nuptial agreement. Ada yang pre, ada yang post. Jadi setelah menikah boleh juga. Hukumnya apa? Mubah, boleh aja. Karena nggak ada hukum yang melarangnya. Jadi boleh saja dalam urusan muamalah kan, al-aslu fi muamalah ibahah, boleh ya. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah semuanya wajib seperti itu? Ini sebaiknya adalah kita ikuti aturan yang faktubuhu, yang disebutkan kita harus mencatat. Itu yang penting sebenarnya. Perjanjian itu additionalnya aja, ya, untuk memperkuat dari secara hukum. Secara hukum legal gitu ya. Cara mencatat, buat Excel gitu kan, ada nama suami, ada nama istri, ada nama anak-anak, harta yang mana punya suami, punya istri, punya anak-anak. Itu yang sebenarnya yang dianjurkan. Karena dalam surah An-Nisa ada kata-kata taroka, tarokna, taroktum. Kata-kata taroka itu ditinggalkan. Jadi seorang suami meninggalkan istri, dia nanti hartanya dibagikan, harta yang ditinggalkannya dibagikan. Berarti harta yang ditinggalkannya dibagikan, artinya ada pemisahan harta sebelumnya. Al-Quran kan enggak semua hukum dijelaskan dengan secara detail. Diisyaratkan lah ininya. Betul. Iya, betul. Nah, dengan cara kita sebagai ulul albab, ulul nuha mikir, harta yang ditinggalkannya ya. Oh, kalau gitu ada sepermisahan harta. Nah, kalau gitu kita pisahin dong, karena dia udah meninggal. Terlambat. Justru sebelum meninggal pada saat hidup. Emang mau dibangunin? Pak, bangun dulu, Pak. Ini rumah yang di ujung tuh rumahnya siapa ya, Pak? Silakan bangunin kalau bisa. Udah meninggal. Makanya kata-kata yang tadi itu powerful banget. Nah, makanya bisa nggak nih kita buat
tadi boleh prenuptial agreement, boleh postnuptial agreement, tapi yang penting adalah kita praktikkan transparansi dan catatan bersama, caranya kita evaluasi juga bersama. Nanti insya Allah banyak bersyukurnya di sana, banyak menyebut nama-nama Allah di sana. Ya Allah, alhamdulillah. Dan rata-rata 95% atau hampir 100% Madam selalu ngadain pelatihan. Ayo dong kita catat apa yang kita miliki. Dan Madam selalu tanya, 10 tahun yang dulu sampai sekarang mana yang lebih baik? Alhamdulillah lebih baik. Tapi baru kali ini aku disuruh nyatet-nyatet. Direksi Madam kalau ikut pelatihan nggak sopan. Guru direktur katanya disuruh nyatet-nyatet. Biasanya yang nyatet saya yang nyuruh catatan perusahaan. Nah, sekarang gue disuruh tapi ada manfaatnya juga ya. Madam, kalau kita ini kan masih related dengan culture, apalagi Jawa begitu kan, nggak enakan gitu loh. Nah, apakah perjalanan nikah itu dikit-dikit inget ya, dulu itu punya aku, yang ini punya kamu. Apa enak berjalan dengan hitung-hitungan? Kalau bahasa kita hitung-hitungan seperti itu, Madam? Iya, bukan hanya orang Jawa, budaya secara Indonesia orang Timur ya, itu memang baku atau nggak enakan, benar-benar. Aku kayaknya hitung-hitungan sangat gitu ya. Tapi kita lihat manfaatnya. Itu mudorotnya, nggak enakan. Nggak enakan sekarang atau nanti setelah betul. Ayo. Ya kan? Karena ternyata yang adem-adem sekarang banyak konflik, banyak permasalahan di internalnya. Oke. Yang tadinya adem-adem, yang tadi damai-damai, banyak masalah sampai hari ini. Aduh, banyak banget. Madam pokoknya kalau mengisahkan semua yang konsultasi sama Madam atau yang Madam baca-baca kisah-kisah orang itu, aduh, termasuk ya Allah, kisah-kisah yang banyak banget, bahkan tertundanya pembagian waris gara-gara tadi bingung ini hartanya dia atau hartanya dia sekali. Bunuh gini itu ya begitu ya. Makanya dengan adanya itu, pertama kalau kita nggak enakan hati, kita panggilkan orang yang mampu dalam bidangnya untuk bicara dalam keluarga. Kita adain pengajian keluarga yuk. Kita dengerin nih ustadznya ngomong apa ya. Oh ternyata kita harus mencatat harta itu terpisah. Bukan pisah harta nih. Kita harus catatan aja nih dipisah. Itu satu step. Gak usah perjanjian dulu kan. Perjanjian mah unofficial dulu lah. Yang penting ada catatannya. Nah jadi nanti, karena biasanya kalau Madam bantuin orang yang teman-teman saudara-saudara atau yang mau klien-klien yang mau ngitung harta warisnya, itu kebanyakan Madam yang akan membantu mereka mencatatkan. Lah, emang Madam tahu ya, nggak tahu, dari siapa yang penting jujur ya, Madam ya. Iya, tapi kan kadang-kadang, maksudnya Madam kan nanya info, Madam catat, tanya lagi, catat. Tapi yang lebih paham sebenarnya yang menjalankannya. Betul. Nah jadi dari sekarang Mas Agung juga janji ya, sore ini di rumah buat catatan terpisah di Excel sama suami, istri. Walaupun rumahnya satu, ini rumah kita satu nih Ma. Tapi alhamdulillah Ma, sekarang harga pasarnya 5 miliar. Sekarang karena harta ini mau Papa bagi berdua, jadi Papa tulis 50% di sini, Mama 50% di sini. 2,5 miliar, 2,5 miliar. Itu belak-belakan aja gitu ya. Nah, bukan berarti dipisah-pisah. Iya. Sebelum kita, orang kan kalau dengar kayak gitu kan langsung prejudis gitu ya. Bagusnya kita buat langsung praktek. Oh, ini ya kalau gini mah nggak apa-apa deh. Nah, jadi untuk menanggulangi supaya nggak enaknya itu kita langsung praktek aja. Iya. Dan satu lagi Madam, yang menambah rumit permasalahan adalah ketika suami membawa anak dari istri yang lama. Demikian juga sebaliknya. Ini akan semakin rumit dalam hal-hal pembagian. Mungkin Madam bisa bercerita sedikit tentang pengalaman yang pernah menghadapi klien seperti itu. Nggak ada yang sulit kalau kita tadi, salah satu kuncinya adalah transparansi. Ternyata ada penelitian di Barat, 70% dari tingkat keharmonisan suatu keluarga atau suami istri itu gara-gara salah satu penyebabnya adalah pemicunya. Transparansi. Jadi dia semakin mesra, semakin bahagia hidupnya. Ditanya kenapa sih rahasianya? Ternyata mereka 70% dari mereka yang ditanya itu adalah transparansi keuangan. Nah, jadi kalau dia bawa anak, dia bawa suami, maksudnya suami istri sudah punya anak masing-masing, ketika membentuk suatu keluarga harus tahu jelas. Pertama adalah ini tanggungan saya, anak-anak kamu juga tanggungan saya, atau seperti apalah nanti perlakuannya, karena tergantung juga dari kemampuan suami tadi.
ya. Nah kemudian hartanya ini kemarin, nah kita selesaikan ini kadang-kadang kita nggak, kita alpa. Oh ya, waktu sebelum waktu Mas dulu ditinggal oleh istri meninggal dunia, apakah hartanya sudah dibagikan? Ini belum ada yang pernah nanya. Betul. Termasuk juga gini, Dek, kamu dulu sudah menikah, waktu suamimu meninggal, kamu sudah bagi belum hartanya? Tanya. Ini banyak nggak? Akhirnya ketika bergabunglah dua keluarga ini, ketika salah satu meninggal, kata anak-anaknya, waktu mama dulu meninggal, hartanya belum dibagiin. Jadi sekarang harta yang papa ini tidak semuanya milik papa, tapi dibagi dulu kan. Astagfirullah. Itu namanya pelik banget ya. Atau keadaan suatu masalah waris bertingkat. Waris bertingkat, ada istilah begitu. Itu namanya, istilahnya waris bertingkat atau munasakhot. Nah ini harus diselesaikan satu-satu. Dan biasanya ada pertengkaran. Nah pasti. Karena apa? Yang meninggal 20 tahun yang lalu. Bener. Iya toh. Nah yang hartanya yang 20 tahun yang lalu itu yang mana? Gitu kan? Jadi harus kita ini kan, bagusnya seperti apa sekarang supaya menghindari masalah-masalah seperti ini. Ya, adalah satu, setiap ada yang meninggal, pastikan dibagikan, dihitung hartanya immediately. Kalau bisa hari itu juga. Berani nggak? Wow. Nggak berani? Medan berani. Nggak ada yang nangis. Ada caranya ngomongnya. Ya, jangan berhenti dulu nangisnya ya. Sekarang kita bagikan dulu harta mayit. Jangan gitu. Harus ada cara retorika dakwahnya. Oke. Assalamualaikum. Doa dulu dong. Dan kita doakan almarhum di lapangan kuburnya, di terangan kuburnya, husnul khotimah insya Allah, masuk surga sama-sama sama kita nanti nih, gitu kan. Terus kita ini juga insya Allah diberikan kesehatan Allah, dibukakan lagi banyak lagi rezekinya oleh Allah. Bukannya harus doa dulu. Kedua, kita juga sayang sama almarhum, jangan sampai ada utang-utang almarhum. Ngomongnya utang, jangan harta. Oke. Spesifik lagi begitu ya? Spesifik, kita nggak takut. Iya. Yang lagi bersudut-sudut. Wah, salah. Almarhum ya. Waduh, nanti dulu tanya tetangga dulu. Nanya dulu nih sama RT. Nanya dulu sama teman sekantor. Ada nggak utang almarhum? Baru mikir tuh. Kita nggak ngomongin harta. Nah, setelah itu, ketiga. Kalau ada hak utang, kita harus segera selesaikan. Wajah Medan langsung sedih-sedihin lah gitu. Jangan sampai beban almarhum. Itu belum kita selesaikan gitu kan. Terus kita juga pastikan lagi jangan sampai kalau ada sisa harta kita diamkan saja. Karena ahli waris ini punya hak kalau ditinggal istri mendapatkan 1/8 dan punya anak 2, 1 laki 1 perempuan, dibagi sisanya menjadi asobah, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Ayah ibunya sudah meninggalkan yang almarhum, berarti hanya itu saja ahli warisnya. Senang Madam kalau udah berhasil ngomong kayak gitu. Tapi selesai masalahnya, saling menerima. Nah, yang penting mereka mikir dulu. Langsung setelah bab kedua, ya deh, sekarang saya udah tahu itu hukumnya. Sekarang saya sudah tulis. Nah, mulai ditulis. Hitung-hitungan. Nah, tapi kalau kejadian sudah lama, kayak tadi, yang kisah tadi, itu kita harus duduk berdua dulu, kita flashback. Secara apa? Ya, dikira-kira. Iya, betul. Mana kelacak begitu ya? Mana kelacak. Jadi kita 20 tahun yang lalu, ya gimana ya? Oh ya, kalau gitu kita harus ini hitungin dulu. Oh, kalau gitu begini-begini. Asumsi. Nah, kalau bisa ada saksi asumsi, ya. Lebih menegaskan ya artinya. Nah, itu dia. Nah, untuk menghindari seperti ini, bagusnya disegerakan. Nah, Madam, kita kembali ke tema kita tadi, ketika suami tidak bekerja, istri yang bekerja, pertanyaannya sangat simpel. Emang salah suami seperti ini? Kan kondisi ini tidak dia yang minta, begitu, Madam? Ya. Nah, jadi sepanjang ada kesepemahaman. Kesepakatan begitu ya? Kesepakatan, dan juga tadi secara kodratnya itu masih tetap melekat, nggak akan berubah, gitu kan. Perempuan tiba-tiba berubah gitu kan, jadi dia penanggung jawab dan sebagainya, nggak akan terbalik lah hukum-hukum Allah itu tetap melekat. Nah, pengecualian ini harus disikapi secara baik.
Dan tentu saja Allah akan lebih banyak lagi memberikan. Namanya kita sedekah, perempuan kan sedekah, tetap konsepnya kan akan dimudahkan lebih banyak lagi dan jadi mengumpulkan amal solehnya lebih banyak lagi. Tapi tetap kesepakatan harta, misalnya, Pak, ini rumah ini kan Mama yang nyicil, berarti kan ini milik Mama ya. Terus terang aja. Kalau misalnya mau diatur seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak, nggak apa-apa, Pak, ini tetap milik kita berdua. Masya Allah. Pak, ini kita kasihkan ke anak kita. Pak, gitu. Yang penting akur, nggak ada standarnya. Yang penting legowo masing-masing. Yang penting legowo masing-masing. Karena toh, ya kalau udah meninggal emang dibawa tuh rumah. Itu benar-benar. Bahkan sampai bunuh-bunuhan perkara harta warisan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai, terus terangan kepemilikan harta itu harus diperjelas ketika masih hidup. Madam, terima kasih, ilmunya luar biasa sekali. Tapi insya Allah nanti di lain kesempatan Madam akan terus berbagi dengan tema-tema yang mewarnai kehidupan kita. Baru 1 menit, 2 menit gitu. Cepat ternyata ya, tanpa terasa 20 menit. Sekali lagi terima kasih Madam. Sama-sama. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.